Ini kan kita di Aceh itu, khususnya Indonesia kan lagi boomingnya mengenai stunting. Iya. Stunting itu kembali lagi kepada pengolahan pangan. Pengolahan pangan. Iya, benar Jadi benar kan benar. berkesinambungan kan. Iya, benar benar, Pak. Seperti Iya. itu. Jadi dari mana kita kembali lagi bahan bakunya mau lagi nih. Bahan bakunya otomatis memanfaatkan hasil pertanian. Iya, Itu iya. larinya ke teknik industri pertanian. Betul. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan atau mengolah hasil pertanian menjadi bahan baku. Iya. Dan kemudian diolah oleh teknologi pangan menjadi produk olahan. Iya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda USM, salam bertemu kembali bersama saya Bang Wahyu Kece, keren dan ceria di podcast USM TV. Sahabat muda, bersama kita telah hadir seorang tokoh muda yang sangat energik. Beliau adalah Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Serambi Mekah, Bapak Fadlan Hidayat STP MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah Bang Wahyu sehat hari ini kondisinya, apalagi hari ini bersama Bang Wahyu Kece. Iya. Selalu ceria. Iya. Pastinya emang harus ceria, Pak ya. Ternyata puasa itu nggak boleh bermalas-malasan, harus tetap semangat, Pak ya. Luar biasa. Baik, Pak Dekan, mungkin hari ini kita akan sedikit bercerita ya, bagaimana kondisi khususnya di Fakultas Teknologi Pertanian. Sebagaimana kita lihat hari ini ada 2 prodi ya di sana yang nanti mungkin Pak Dekan boleh menceritakan, dan ini pastinya khususnya buat mahasiswa dan juga calon mahasiswa, agar informasi ini bisa diserap dengan baik nantinya, dan mudah-mudahan tahun ini semakin bertambah Pak ya mahasiswanya. Nah, kira-kira Pak, kenapa sih harus kuliah di Fakultas Teknologi Pertanian USM? Ya, terima kasih Bang Wahyu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatannya Bang. Ya. Jadi kita berawal dari fakultasnya ya, Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi di bawah Fakultas Teknologi Pertanian itu ada 2 program studi. Mm-hmm. Yang pertama teknologi pangan, Iya. dan yang kedua itu teknik industri pertanian. Mm-hmm. Nah, jadi kedua ini sama-sama berkesinambungan. Iya. Nah, jadi awal kita itu berdiri atas nama teknologi pangan dan gizi. Oke. Nah, selanjutnya berubah nomenklatur menjadi teknologi pangan. Wah, Karena kalau kita lihat pangan dan gizi itu lebih kepada kesehatan. Jadi Iya. pada saat pada lulusan untuk ikut uji kompetensi, nah itu larinya ke bidang kesehatan. Nah, jadi nomenklaturnya berubah menjadi teknologi pangan. Sehingga di teknologi pangan ini kita lebih pada pengolahan produk. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa kemana sih arah teknologi pangan, nah, kan Iya, seperti itu. betul, betul. Sebenarnya teknologi pangan itu dia bisa menjadi seorang konsultan. Oh. Nah, dikatakan dengan konsultan pangan, Iya. gizi. Nah, karena setiap produk itu pasti ada analisis Oke. tentang sifatnya, baik itu kandungan daripada bahan bakunya atau bahan dasarnya, Iya. sampai dengan produk olahan yang memang sudah siap sajinya. Oke. Luar biasa Pak ya. Nah, kira-kira Pak, apa saja sih yang dipelajari di 2 prodi ini? Tadi ada prodi teknik industri pertanian dan juga teknologi pangan ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat, kita sesuai dengan visi kita. Jadi visi daripada FTP itu kita mencoba melahirkan wirausaha muda. Kenapa seperti itu? Ya. Setiap mahasiswa itu pada saat menyelesaikan tugas akhir itu harus menyelesaikan sebuah produk. Jadi produk itulah jadi pegangan mahasiswa yang akan datang untuk dikembangkan. Ya. Nah, jadi semua produk itu sebelum dikaji, nah, jadi semua itu harus dianalisis. Oke. Jadi kebetulan kita semua MK itu mengacu arahnya kepada visinya. Dan alhamdulillah juga di FTP sekarang di prodi pangan itu telah mempunyai 2 dosen yang berkualifikasi S3. Wah. Nah, jadi sudah ada yang S3 dan rata-rata semua sedang melanjutkan studi. Ya. Nah, jadi baik pangan maupun teknik industri pertanian. Oke. Menarik nih Pak tadi. Berarti memang arahnya ini
adalah menjadi wirausaha muda ya. Luar biasa. Nah, kira-kira Pak, tadi sempat Bapak singgung mereka nanti di akhir kuliah itu punya produk ya. Mungkin bisa disampaikan ke kita produk apa saja yang mungkin sudah dibuat oleh para alumni-alumni lulusan dari FTP ini, Pak. Jadi kalau di teknologi pangan itu lebihnya ke produk olahan. Contoh misalnya pembuatan mie, kering dan basah, itu kan udah lumrah kan. Terus ada juga yang menghasilkan produk CPO atau minyak. Jadi semua itu kita tujuan berkelanjutan. Jadi tidak hanya stagnan sampai mereka selesai sudah sampai situ. Tapi memang betul kita mengharap jadi PNS. Tapi pada kodratnya kita harus berusaha dulu nih. Jadi dengan usaha yang ada dikembangkan. Jadi entrepreneur. Dan kalau memang mau arahnya ke sana silahkan. Jadi setidaknya kita menciptakan dulu jiwa wirausahanya. Iya, luar biasa. Nah ini sobat muda tentunya sangat menarik ya kalau kita kuliah di FTP USM. Kenapa demikian? Tadi kita dibekali mental untuk berwirausaha ya tentunya. Ya. Nah, kemudian nih Pak Dekan, kira-kira susah nggak kuliah di FTP? Kalau kuliah di FTP tidak ada yang susah sih. Kami semua mencoba menyelesaikan mahasiswa tepat waktu. Jadi baik awal masuk di FTP administrasinya bahkan sampai dengan pembagian pembimbing akademiknya sampai dengan bimbingan akhir, bahkan semua regulasinya sudah diatur di panduan akademik. Jadi diharapkan pada mahasiswa yang memang melanjutkan studi di FTP ya mengikuti aja SOP yang ada. Karena sejak SOP dibuat itu kan tujuannya ya baku supaya setiap tujuan kita tercapai. Jadi kira-kira ada nggak yang mungkin belum selesai, tidak tepat pada waktunya? Itu pasti ada, Pak. Pasti ada. Apalagi seperti kita katakan awal bahwa kita di sini setiap lulusan itu harus ada satu produk. Jadi produk itu kalau tidak dikerjakan apa yang mudah analisis dan apa yang harus diuji, sehingga apa keterlambatan itu tergantung pada individu mahasiswanya. Jadi semua dosen yang kita bagikan terhadap mahasiswa akhir lah khususnya itu sesuai dengan potensi bidang kemampuan masing-masing dosen. Jadi lebih terarah, lebih mudah bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi sebenarnya. Jadi kita lihat saat ini memang di FTP tersendiri mahasiswanya kadang ada yang kuliah sambil bekerja. Tapi kami tetap memotivasikan mereka dan kami tetap mengayomi dan mengajak mereka dalam tujuannya apa, selesaikan studinya dan mereka mendapat sebuah produk untuk pengembangan. Ya, tadi mahasiswanya sambil kuliah mereka juga bekerja. Kira-kira ada nggak Pak mahasiswa itu yang bekerja mungkin langsung ke bidang ini mungkin Pak? Kalau hari ini kita kan lagi boomingnya mengenai kuliner ya Pak. Kuliner ya, Jadi mereka pasti arahnya ke sana. Jadi kami sebelum memberikan tugas akhir judulnya, jadi mereka harus kita ajak diskusi lebih dahulu. Arah misalnya nih ada yang kerja di tempat minuman kekinian misalnya. Jadi kita harus konsultasi sama mereka dari segi kemasannya bagaimana, segi produknya bagaimana, olahannya seperti apa. Jadi sama. Jadi include intinya adalah pada saat mereka bekerja dengan mereka jalankan saat ini ada ibarat tuh kita katakan seirama ya. Jadi goalnya itu dapat. Ya, seharusnya kalau berarti bukan menjadi hambatan ya ketika mereka bekerja kemudian kuliah, karena memang apalagi di sini kan sesuai dengan keilmuan yang mereka mereka pelajari begitu ya. Nah, kira-kira ada trik nggak Pak ketika ada mahasiswa yang mungkin terhambat ya, belum menyelesaikan, apalagi tadi kan tujuannya itu adalah produk. Nah, dan mereka kan sudah bekerja, mungkin belum dapat produk atau apa. Kira-kira bagaimana nih pihak
fakultas sendiri itu memotivasi ataupun memberikan jalan kemudahan lah untuk supaya mereka selesai? Jadi seperti ini Pak, kalau kita lihat untuk memudahkan mahasiswa itu dari awal mereka masuk kuliah itu kita sudah memudahkan mahasiswa. Apalagi dari segi mata kuliah yang disusun itu memang sesuai atau berjenjang. Saya katakan bahwa hari ini mata kuliah umum itu dia setahun 2 semester. Selanjutnya masuk ke mata kuliah fakultas atau prodi, itu lebih khusus. Nah, jadi dari mahasiswa dari mata kuliah tersebut kami sudah menyusun baik itu pengolahan pangan, mata kuliah pengolahan pangan Pak. Jadi ada kemasan, terus ada sampai dengan sistem jaminan halal. Jadi semua itu berkesinambungan Pak. Ada arti berkesinambungan. Jadi mereka sudah dibekali dengan ilmu tentang produk olahan. Jadi kita kembali lagi kepada teknik industri pertanian tadi. Mereka memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku. Setelah menjadi bahan baku, mereka merancang proyek industrinya. Nah, setelah merancang dan mereka memfasilitasi atau menyediakan alat. Nah, jadi semua itu sampai jasanya pun terpakai. Jadi semua itu berkesinambungan semua. Luar biasa Pak ya. Terus Pak tadi untuk membantu supaya mereka cepat selesai gitu Pak? Kalau membantu mereka cepat selesai, kami, apalagi hari ini kita sudah ibaratnya melaksanakan kegiatan MBKM. Jadi kan setidaknya mereka pada saat MBKM mereka ke lapangan itu, jadi mereka sudah tahu bagaimana suasana akademik yang ada sinkronisasinya dengan industri atau perusahaan. Nah, jadi di situ mereka belajar dan bisa mereka kembangkan. Nah, jadi pada saat mereka kembali masuk kuliah, MBKM kan di luar kampus itu. Betul. Kembali, mereka sudah ada rencana, seperti kita katakan tadi, sudah ada bahan bakunya. Betul. Nah, jadi sudah ada rencana untuk produk apa yang memang diusulkan untuk tugas akhir mereka. Nah, jadi alhamdulillah juga dosen-dosen kita pun bidang keahliannya memang sudah serumpun ya. Jadi memudahkan mahasiswa. Wow, luar biasa. Berarti kalau nggak selesai itu mahasiswanya. Baik. Apapun cerita kita coba mengayomi mahasiswa. Kita mengajak mahasiswanya. Bahkan dosennya intinya tidak ada henti-hentinya mencoba berkomunikasi dengan mahasiswanya. Karena hari ini kalau kita katakan bahwa mahasiswanya agak terlambat, ya kita pun tidak coba untuk mengajak atau mengayomi, kan bisa tertinggal. Jadi itulah antara pembimbing akademik sama pembimbing tugas akhir itu harus sinkron. Jadi ada katakan dengan komunikasi. Kalau dulu bimbing kita masa kita sekolah masih ingat Pak? Betul. Bimbingan penyuluhan ya. Betul. Jadi ada bimbingan. Jadi mereka ada keluh kesah. Kita nggak tahu nih apa permasalahan mahasiswa sehingga mereka bisa terbengkalai. Jadi itulah fungsi-fungsi bimbingan. Tujuannya mereka bisa kita ajak, mereka bisa kita ayomi sehingga apa tujuan kita dapat. Luar biasa ya. Yang penting usaha dari kampus itu sudah memberikan fasilitas, tinggal mahasiswanya bagaimana mengikuti ya SOP yang sudah disiapkan begitu Pak ya. Nah Pak, menarik nih Pak, lulusan-lulusan ini dibentuk untuk menjadi wirausaha. Nah kira-kira untuk prospek kerja sendiri Pak, kan nggak semua orang mungkin punya bakat wirausaha nih Pak. Ya, seperti Bapak sampaikan tadi, pasti ujung-ujungnya cari pegawai itu dan sebagainya Pak ya. Nah mungkin ini kan juga perlu ya, karena mahasiswa kita juga yang mungkin mereka ada yang suka menjadi pegawai dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira prospek kerjanya apa Pak selain menjadi pengusaha? Jadi di teknologi pertanian ini, kalau dikatakan prospek kerja itu sebenarnya luas ya. Luas. Kenapa kita bisa katakan luas? Bisa kerja di bank, karena bisa membuat studi kelayakan. Ya namanya itu industri Pak. Gitu ya. Ada studi kelayakan. Nah, jadi itu bisa dikembangkan. Yang kedua, dia bisa menjadi konsultan pangan. Nah, ini kan kita di Aceh itu khususnya Indonesia kan lagi boomingnya mengenai stunting. Stunting itu kembali lagi kepada
Pengolahan pangan. Iya, benar. Berkesinambungan. Iya, benar Pak. Iya. Jadi dari mana kita kembali lagi bahan bakunya mau lagi nih. Bahan bakunya otomatis memanfaatkan hasil pertanian. Iya. Itu larinya ke teknik industri pertanian. Betul. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan atau mengolah hasil pertanian menjadi bahan baku. Iya. Dan kemudian diolah oleh teknologi pangan menjadi produk olahan. Iya. Sama aja Pak. Ya. Berarti klop Pak ya? Klop, ya. Yang menariknya ke bank juga bisa Pak ya? Bank juga bisa. Luar biasa untuk studi kelayakan tadi ya. Wow, luar biasa nih Sobat Muda USM. Ternyata di FTP ini luas ya, bisa dikatakan luas untuk prospek kerja. Apalagi tadi yang lebih kerennya itu menjadi pengusaha tadi ya, luar biasa. Nah, luar biasa nih Pak Dekan ya. Nah, kemudian masih ada nih Pak yang kita mau tanya nih. Kita harus kita kuliti sampai habis ini ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak, tadi kita udah panjang lebar ini bagaimana prospek ya, kemudian jurusan apa saja ya, prodi apa saja. Nah, kira-kira Pak suasana belajar di FTP itu gimana sih Pak? Ya, suasananya kita kalau bisa dikatakan antara mahasiswa dan dosen itu harmonis Pak. Harmonis ya? Saling berkomunikasi. Ya, oke. Jadi kita harapkan dengan saling berkomunikasi itu kita bisa membangun atau mengembangkan segala sesuatu ide kita bisa terbuka. Ya. Kira-kira bentuk komunikasi apa saja Pak? Jadi komunikasi kalau di dalam kelas kan itu wajar. Ya, sistem belajar mengajar. Tapi di luar itu mengajak mahasiswa untuk komunikasi. Ya, jadi ada juga mata kuliah komunikasi industri. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan halayak atau dunia sosial atau dengan lingkungan itu yang kecil di lingkungan. Nah, dikarenakan dengan adanya informasi tersebut maka mereka lebih mudah berkomunikasi. Karena apa? Hari ini kita kalau berbicara pasti harus ada informasi dan data. Nah, jadi kalau seandainya hari itu kita tidak punya data, tidak ada informasi, apa yang kita kembangkan Pak? Jadi kembali lagi data. Betul, data ya Pak ya. Jadi seperti itu Pak. Baik, luar biasa nih Pak ya. Nah, terus Pak yang pastinya nyaman Pak ya. Yang pastinya ya nyaman. Suasana belajarnya. Mahasiswa itu senyaman-nyaman. Ya, enggak, mana tahu kan gini, biasa kan persepsi mahasiswa itu antara dosen dan mahasiswa itu mungkin berjarak dan lain sebagainya. Apalagi ini berbicara tentang teknologi, kan serius ini, suatu yang serius kalau kita lihat Pak. Tapi di suasana belajar di FTP lebih menyenangkan Pak ya, pastinya ya. Ya. Itu memang harus kita ciptakan. Harus diciptakan ya. Ibaratnya atmosfernya memang harus ada. Ya, oke. Kira-kira Pak harapannya apa nih Pak untuk FTP? Ya, setidaknya kita sudah membenah ya. Di Sarpras, alhamdulillah pun dari pihak yayasan, rektorat itu sudah benar-benar support. Bagaimana Sarpras kita itu bisa berjalan seperti Bang Wahyu katakan tadi. Bagaimana kita bisa membuat mahasiswa itu nyaman. Nah, sedangkan Sarprasnya tidak penuh. Jadi karena kami bermain di produk olahan, jadi kami mempunyai 3 lab. Jadi ada lab pengolahan, ada lab analisis, laboratorium organoleptik. Jadi semua itu alhamdulillah sudah ada dan kita sedang mencoba untuk memperbaiki. Walaupun kita tidak ada yang memang kita katakan sempurna, belum sampai di situ, tapi apapun cerita kita selalu dalam keadaan pembenahan. Jadi luar biasa Pak ya. Ya, nah beginilah Sobat Muda USM yang sudah banyak sekali informasi ya, bincang-bincang kita bersama Pak Dekan Fakultas Teknologi Pertanian ya USM. Ternyata sebagaimana yang kita dengarkan tadi ya, banyak sekali informasi-informasi. Nah, bagi Sobat Muda USM yang ingin mendaftar nantinya ya kuliah di FTP, nah itu bisa menghubungi ya, dan juga nanti untuk syarat-syaratnya seperti apa? Kira-kira bagaimana Pak untuk syarat-syaratnya? Kalau syaratnya Pak, alhamdulillah kita tidak mempersulit mahasiswa. Yang penting ya ada niat kemauan untuk studi, khususnya di FTP itu kita layani, kita jemput boleh Pak. Jadi kita tidak menunggu. Nah, jadi di Fakultas Teknologi Pertanian itu juga menyediakan beasiswa Pak. Jadi dari ada beasiswa Pak ya? Ada Pak. Nah, bagaimana cara mendapatkan beasiswa itu Pak kira-kira?
Kalau beasiswa itu yang pertama bagi mahasiswa atau siswa yang melanjutkan studi itu bagi yang kurang mampu. Ya. Ada juga yang berprestasi. Nah, jadi ada beasiswa Dr. Mr. Tuku Haji Muhammad Hasan. Yayasan langsung beasiswa. Terus ada beasiswa KIP. Angkatan Indonesia Pintar. Terus beasiswa BI, Pemda, Baitul-Mal, Aceh Carong juga ada. Jadi setiap ada beasiswa itu akan kita informasikan. Bahkan Baitul-Mal setiap tahun itu meminta mahasiswa untuk permintaannya tentang beasiswa tugas akhir biasanya. Nah, jadi ibaratnya mahasiswa kita bisa tercover lah. Iya. Ya. Intinya jangan ragu daftar, Pak ya. Jangan ragu kuliah di FTP USM ya, karena banyak beasiswa ya yang disediakan, tapi tentunya setelah daftar ya Pak ya. Itu pasti ya. Oke. Baik, Pak Dekan, Bapak Fadlan Hidayat, STPMT, terima kasih atas keluangan waktunya. Semoga nanti kita bisa bersua kembali. Tentunya harapan kita untuk FTP semakin berjaya Pak, dan insya Allah para alumninya ini bisa berkontribusi khususnya untuk Aceh Pak ya. Luar biasa. Kira-kira Pak ada ini Pak, produk yang unggulan mungkin? Produk unggulan kita lebih ke produk olahan. Olahan ya. Udah ada Pak mungkin buktinya? Jadi, dosen kita pun semua itu punya produk tersendiri Pak. Jadi kebetulan dosen kita ramenya ibu-ibu. Jadi saya ibu suka masak ya. Iya, suka masak. Jadi banyak produk olahan itu munculnya karena apa? Ide-ide kreativitas daripada ibu-ibu juga. Makanya dengan adanya mahasiswa jadi bisa disalurkan. Betul. Jadi bisa dikembangkan lagi kan seperti itu Pak. Jadi kalau dikatakan jangan ragu, masuk dulu ya. Iya, berarti idenya masuk dulu ya. Maka kamu akan tahu nanti ya. Asiknya itu akan tahu ya. Baik, terima kasih Pak Dekan. Mungkin ini saja podcast kita hari ini. Semoga kita diberikan kemudahan ya. Baik, sobat muda USM TV, terima kasih sudah mengikuti podcast USM TV untuk hari ini. Jangan lupa like and subscribe-nya. Untuk informasi lebih lanjut tentang Universitas Serambi Mekah, kunjungi Instagram Universitas Serambi Mekah atau datang langsung ke Universitas Serambi Mekah, Jalan Tengku Imum, Lungbata Batoh, Banda Aceh. Terima kasih, saya Bang Wahyu Kece, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.